Selamat malam buat kita semua. Kembali kita berjumpa pada malam permintaan doa ini untuk mempelajari seri pelajaran kita yang diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 8 pasal 11. Judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah Protes Pangeran Kristen Jerman pada Mahkamah di Spires tahun 1929. Keputusan mahkamah di Worms menyatakan Luther sebagai pelanggar hukum dan melarang mengajarkan atau mempercayai doktrin-doktrinnya. Sehingga pada pasal 11 ini kita akan banyak mempelajari mengenai peran dari rekan Martin Luther yang bernama Melanchthon yang merupakan pemimpin intelektual reformasi Lutheran. Salah satu kesaksian termulia yang pernah diucapkan bagi pembaru adalah protes yang diajukan oleh para pangeran Kristen Jerman pada mahkamah di Spires tahun 1529. Protes mereka melahirkan nama Protestan kepada gereja yang diperbarui. Kaisar Charles V cenderung ingin menghancurkan reformasi pada saat itu. Berkali-kali kehancuran para pembaru yang tampaknya tidak dapat dihindarkan, namun selalu kandas oleh tentara Turki di perbatasan timur dan juga oleh Raja Prancis. Mahkamah Spires tahun 1526 telah memberikan kepada masing-masing negara bagian kebebasan penuh untuk urusan masalah agama sampai kepada bersidangnya konsili umum. Tak lama setelah bahaya keluar, Kaisar memanggil mahkamah untuk kedua kalinya bersidang di Spires pada tahun 1529. Artinya 3 tahun setelah mahkamah sebelumnya, dengan maksud untuk menghancurkan para bidat atau para Protestan pada saat itu.
para pangeran diimbau dengan cara damai kalau mungkin untuk berpihak melawan pembaruan. Tetapi kalau imbauan ini gagal, kaisar telah bersiap untuk menggunakan pedang, artinya dengan cara memaksa. Melanchthon berkata, "Kami telah dikutuk dan dibuang oleh dunia ini, tetapi Kristus akan menilik umat-umatnya yang malang dan akan memelihara mereka." Para pangeran yang percaya kepada Injil yang menghadiri mahkamah telah dilarang untuk mengkhotbahkan Injil di tempat mereka. Akan tetapi meskipun dilarang, ribuan orang berkumpul pada kebaktian yang diadakan di kapal penguasa Sakson. Penguasa Sakson ini pada saat itu melindungi para Protestan ataupun yang memprotes kaisar, sehingga mereka tetap dapat mengadakan perbaktian. Oleh karena reaksi tersebut menyebabkan kaisar tidak suka. Kemudian sebuah amanat kaisar diumumkan di mahkamah bahwa kaisar meminta agar pemberian kebebasan itu dibatalkan. Frederick dari Saxon yang merupakan pelindung Luther yang terdahulu telah meninggal. Duke John, saudaranya, dan penggantinya dengan sukacita menyambut reformasi. Jadi beruntungnya pada saat itu penggantinya pun tetap melindungi Martin Luther dan kawan-kawan. Ketika para kelompok evangelikal bertemu untuk berkonsultasi, mereka saling memandang dengan penuh kecemasan dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Pada saat para pembaharu kebimbangan, mereka berkata, "Mari kita tolak dekret ini," kata para pangeran. Para deputi merasa berhutang kepada dekret tahun 1526 atas perdamaian yang dinikmati seluruh kekaisaran. Penghapusannya akan memenuhi seluruh Jerman dengan kesusahan dan perpecahan. Setiap pemerintah yang berusaha mengatur atau memaksakan pemeliharaan agama dengan sewenang-wenangnya berarti mengorbankan prinsip yang diperjuangkan oleh penginjil-penginjil Kristen yang gigih. Pada waktu menghadapi ujian, hampir separuh dari mereka memihak kepada pembaruan. Jadi ini suaranya terpecah, suara para pangeran pada saat itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan pembaruan yang diprakarsai oleh Martin Luther. Mereka menolak mengorbankan kebebasan hati nurani dan hak pertimbangan pribadinya, mengetahui dengan jelas bahwa mereka kelak akan dikritik, dicela, bahkan disiksa. Salah seorang dari utusan berkata, "Kita harus menyangkal firman Tuhan atau kita akan dibakar." Ini merupakan reaksi ketakutan yang sangat manusiawi, sehingga mereka berpikir lebih baik menyangkal firman Tuhan, yang penting selamat dulu. Mahkamah memperoleh kesan yang mendalam. Kebanyakan hadirin dipenuhi kekaguman dan kekhawatiran melihat keberanian para pemrotes itu. Bagi mereka masa depan tampak penuh badai dan ketidakpastian. Perselisihan, percekcokan, dan pertumpahan darah tampaknya tak terelakkan. Ini merupakan pandangan para mahkamah ataupun pihak kekaisaran pada saat itu. Protes yang dilayangkan oleh Martin Luther dan rekan-rekannya pada saat itu, yang mana pada pasal 11 ini diwakilkan oleh Melanchthon, ada dua macam penyalahgunaan manusia dalam hal iman. Yang pertama, campur tangan pengadilan sipil. Yang kedua, kekuasaan gereja yang sewenang-wenang. Dan sebagai ganti penyalahgunaan ini,
Protestanisme menetapkan kuasa hati nurani di atas pengadilan dan kuasa firman Allah di atas gereja yang nampak. Protest Despairs adalah kesaksian yang sungguh-sungguh menentang sikap tidak toleran terhadap agama dan penegasan hak semua orang untuk berbakti kepada Allah menuruti hati nurani masing-masing. Salah satu pangeran berkata kepada Protestan Spires, "Kiranya Allah yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan kepadamu rahmat untuk bersaksi dengan penuh semangat, dengan bebas tanpa takut, memeliharamu di dalam keteguhan Kristen sampai kekekalan." Ini merupakan pangeran yang mendukung Protestanisme pada saat itu. Untuk menghentikan perpecahan yang telah mengganggu kekaisaran, yaitu Kaisar Charles V, pada tahun berikut setelah Protestan Spires mengadakan rapat mahkamah di Augsburg, diumumkan bahwa ia sendiri akan memimpin rapat itu, sehingga para pemimpin Protestan diundang ke sana. Penguasa dari Saxon yang merupakan pelindung dari Martin Luther dan kawan-kawan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah didesak oleh para penasihatnya untuk tidak hadir di mahkamah itu. Oleh karena mereka berkata bahwa kaisar mengkehendaki kehadiran para pangeran agar dapat menjerat mereka. Jadi pertemuan ini dirancang untuk menjerat para pangeran yang membela Protestanisme, kurang lebih seperti itu agenda mereka. Tetapi ada juga yang lain yang mengatakan, biarlah para pangeran itu bersikap berani dan kepentingan Allah diselamatkan. Allah itu setia, ia tidak akan meninggalkan kita, kata Luther. Kemudian anggota dewan itu bersama rombongan berangkat ke Augsburg, dan semua orang mengetahui bahaya yang mengancam mereka. Tetapi Luther yang menyertai mereka sampai ke Coburg mengangkat kembali iman mereka yang telah tenggelam oleh menyaksikan sebuah lagu yang diubahnya dalam perjalanan yang berjudul A Strong Tower is Our God, ya Allah, kota yang teguh. Jadi pada saat ini Martin Luther tidak bisa ikut oleh karena sedang dalam pencekalan, sedang dibekukan, kurang lebih seperti itu. Jadi dia hanya bisa mengikuti rombongan tersebut sampai ke kota Coburg, sementara sidang akan diadakan di Augsburg. Kata-kata nyanyian tersebut telah menghilangkan perasaan was-was dan meringankan hati yang berat para rombongan tersebut. Sama seperti pada zaman Rasul Paulus, Injil untuk mana ia telah dipenjarakan telah diperkenalkan di hadapan para pangeran dan para bangsawan kota kekaisaran. Demikian juga pada kesempatan ini, bahwa apa yang dilarang kaisar dikhotbahkan dari mimbar sekarang telah diumumkan di dalam istana. Apa yang dianggap banyak orang sebagai yang tidak pantas untuk didengar oleh budak sekalipun telah didengar dengan kagum oleh tuan-tuan dan penguasa-penguasa kekaisaran. Semua yang dikatakan oleh pengikut Luther ada benar. Kita tidak bisa menyangkalnya. Demikian kata seorang uskup kepausan dan bertanya kepada mahkamah, dapatkah engkau membantah pengakuan itu yang disebutkan oleh anggota dewan ini dengan sekutu-sekutunya dengan alasan yang kuat? Tanya Dr. Eck. Dengan tulisan
para rasul dan para nabi? Tidak. Demikian jawabnya. Tetapi dengan tulisan para pater dan konsili-konsilinya, ya. Saya mengerti, kata penanya. Para pengikut Luther menurutmu ada dalam Alkitab dan kita berada di luar. Hamba-hamba Allah yang setia tidak bekerja sendiri, sementara para penguasa dan kuasa-kuasa serta roh-roh jahat di udara bersekutu melawan mereka. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Adalah satu prinsip yang paling kuat untuk dipertahankan oleh Luther adalah agar jangan menggunakan kuasa duniawi untuk mendukung pembaruan dan tidak boleh meminta senjata untuk mempertahankannya. Semakin sedikit campur tangan manusia pada pekerjaan itu, semakin besar campur tangan Allah untuk mempertahankannya. Jadi ini pelajaran yang cukup bagus bagi kita bahwa Allah tidak kurang kuat untuk membela dirinya sendiri, dalam hal ini firman itu sendiri, sehingga kita manusia hanya berperan untuk mengabarkannya dengan tidak menggunakan kekerasan-kekerasan ataupun pemaksaan-pemaksaan, oleh karena Tuhan tidak memperkenalkan hal tersebut. Semua pencegahan politik yang diusulkan di sini dalam pandangannya adalah disebabkan oleh ketakutan yang tidak sepantasnya dan ketidakpercayaan yang penuh dosa. Tadi kita mendengarkan sebelumnya bahwa ada juga dari sebagian dari pangeran itu yang mengusulkan agar para pangeran-pangeran tersebut mundur atau bahkan menyangkal firman Tuhan agar mereka tidak dibunuh. Selama pergumulan di Augsburg, Luther tidak melewatkan satu hari pun tanpa menggunakan 3 jam waktu terbaiknya untuk berdoa. Jadi Martin Luther mengikuti teladan Daniel pada saat dia bergumul. Setidaknya 3 jam dalam satu hari, Martin Luther menggunakan waktu terbaiknya. Artinya waktu yang sangat spesial dia siapkan untuk berdoa kepada Tuhan dengan sangat dekat kepada Tuhan. Dikatakan di sini, selama pergumulan di Augsburg, Luther tidak melewatkan satu hari pun tanpa menggunakan 3 jam waktu terbaiknya untuk berdoa. Kurang lebih ditulis seperti ini. Di dalam kamar pribadinya terdengar ia mencurahkan isi jiwanya di hadapan Allah dalam kata-kata yang penuh pujian, ketakutan, dan pengharapan. Bagaikan seorang berbicara kepada sahabatnya. Jadi pada saat Luther berdoa kepada Tuhan, dia menyampaikan segala unek-uneknya, baik dalam pujian, baik ketakutannya dan harapannya dari Tuhan. Kepada Melanchthon yang pada saat itu telah dilanda beban kecemasan dan ketakutan oleh karena Martin Luther sedang dibekukan, sehingga dia merupakan pemimpin pada saat itu. Setidaknya dalam pasal 11 ini, Melanchthonlah yang menjadi pemimpin para Protestan pada saat itu. Martin Luther menulis, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus. Saya katakan di dalam Kristus dan bukan di dalam dunia. Amin. Saya sangat membenci segala kesusahan yang menimpa engkau. Ini pesan Martin Luther kepada Melanchthon. Jikalau pekerjaan ini tidak benar,
tinggalkanlah dia. Tetapi jikalau pekerjaan ini benar, mengapa kita harus mengingkari janji-janjinya yang memerintahkan kita untuk tidur tanpa takut? Kristus tidak kekurangan pekerjaan keadilan dan kebenaran. Ia hidup, ia memerintah. Mengapa kita harus takut? Inilah pesan terakhir dari Martin Luther kepada Melanchthon dalam pelajaran kita pada malam hari ini, yang diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 8 pasal 11. Sebagai kesimpulan terakhir dari pelajaran kita pada malam hari ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah absen. Tuhan tidak pernah ingkar pada kehidupan kita ataupun dalam segala kesusahan yang kita hadapi, bila mana kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Seringkali kita ragu dan seringkali kita bimbang sehingga Tuhan tidak bertindak. Akan tetapi pelajaran ini memperjelas kepada kita bahwa bila mana kita percaya dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dikatakan tadi, semakin sedikit campur tangan manusia, maka semakin besar kuasa Allah dan campur tangan Tuhan di dalam permasalahan yang kita sedang hadapi. Biarlah kiranya pelajaran ini boleh menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan, dan pengalaman dari Martin Luther ataupun Melanchthon dapat menuntun kita semakin lebih setia dan semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya pelajaran ini boleh mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri perbaktian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah yang kami dapatkan pada malam hari ini. Biarlah kami senantiasa boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kami, baik susah maupun senang Tuhan. Sebagaimana Martin Luther, Melanchthon dan rekan-rekannya selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi Tuhan. Bapa di surga, kami mau bertumbuh selalu lebih dekat kepada Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kewang pertama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati.